Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu memimpin berdoa. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Di kesempatan di pagi hari ini, selama 30 menit ke depan, kita akan mempelajari tentang interaksi sosial. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tentang RPP-nya. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial budaya. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan norma, serta kelembagaan sosial. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan tujuan interaksi sosial. Yang ketiga, siswa mengidentifikasi syarat-syarat menyebabkan berlangsungnya interaksi sosial. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan yang kelima, siswa membuat laporan individu dalam bentuk tulisan. Kegiatan pembelajaran yang pertama, pendahuluan, yaitu pendidik terlebih dahulu mengucapkan salam. Sebelum pelajaran dimulai, guru memimpin berdoa. Pendidik membacakan KI dan KD tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, pendidik memberikan stimulus sebelum materi dimulai dengan memberikan video dan berinteraksi terlebih dahulu. Nanti di kegiatan inti kita akan mengamati yang pertama yaitu mengamati gambar interaksi sosial, yang kedua mengamati gambar asosiatif dan disasosiatif. Untuk kegiatan menanya, peserta didik nanti dapat menanya tentang hasil dari pengamatannya. Terus peserta didik memberikan contoh tentang proses interaksi sosial. Dan yang keempat itu mengerjakan tugas, kemudian melaporkan, menyampaikan ke depan apa yang telah diberikan tadi tentang interaksi sosialnya. Kegiatan penutupnya, Ibu akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari tadi, dan kalian nanti bisa merespon dengan bertanya jawab apa yang kalian tidak dimengerti. Terus Ibu akan memberikan penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap melalui pengamatan perilaku, sikap spiritual dan sikap sosial kalian. Dan kedua, penilaian pengetahuan melalui soal pilihan ganda dan soal esai. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan melalui unjuk kerja langsung, misalnya menjawab pertanyaan. Sekarang kita memasuki materi tentang interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Misal, sekarang Ibu memberikan contoh ya. Ketika kita pergi ke daerah Madura, ke Pulau Madura, kita dari orang Jombang nih. Nah, apakah kita nanti bisa menggunakan bahasa Madura? Di mana interaksi sosial adalah hubungan antara manusia yang bersifat secara dinamis. Interaksi tersebut berlangsung selama seumur hidup, selama manusia masih tinggal dengan masyarakat. Kenapa mereka bersifat dinamis? Karena interaksi ini tuh terjadi secara berulang-ulang. Interaksi sosial berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dan makhluk yang tidak bisa hidup tanpa teman. Sepulang sekolah, Ani dan Adi bertemu di depan sekolah. Hai, kamu terlihat cantik hari ini. Benar, kamu juga terlihat pantas menggunakan sweater barumu itu. Oh iya, terima kasih. Kamu terlihat populer di sekolah ya. Enggak kok, aku cuma pintar berinteraksi. Interaksi itu apa? Lah, kamu nggak tahu? Apa sih?
Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang berperan saling mempengaruhi antara individu dan individu, antara individu dan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Duh, aku jadi tambah bingung ini. Makanya kamu buka deh aplikasi ini. Sekarang kita masuk ke dalam materi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terwujud dalam aksi dan reaksi. Kenapa harus adanya aksi dan reaksi? Yang dimaksud dengan aksi dan reaksi adalah misalnya kita mengobrol dengan teman kita, ketika teman kita menjawab, berarti itu masuk ke dalam reaksi, mereka merespon kita. Terus ketika ada telepon berbunyi tetapi kita tidak mengangkatnya, berarti itu bukan yang dinamakan interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial itu ada 4. Yang pertama, pelaku minimal 2 orang. Yang kedua, memiliki simbol. Dan yang ketiga, ada dimensi waktu. Keempat, memiliki tujuan. Mengapa interaksi sosial itu harus pelaku minimal 2 orang? Yang dimaksud dengan interaksi sosial tadi adalah harus adanya aksi dan reaksi. Jadi, orang yang kita ajak harus merespon minimal 2 orang. Yang kedua yaitu memiliki simbol, misal bahasa. Kita berbicara dengan guru, kita akan memakai bahasa yang mudah dimengerti, yang sama-sama mereka mengerti. Yang ketiga yaitu ada dimensi waktu. Yang dimaksud dengan dimensi waktu ini entah terjadi siang atau sore, interaksi sosial ini terjadi. Terus yang keempat, memiliki tujuan. Di mana interaksi sosial ini memiliki tujuan. Mengapa memiliki tujuan? Karena kita sebagai manusia yaitu sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita pergi ke pasar, kita di sana melakukan interaksi dengan pedagangnya untuk membeli suatu barang, untuk memenuhi kebutuhannya kita. Terus interaksi itu memiliki syarat. Syaratnya itu ada 2. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu primer dan sekunder. Apa sih yang dimaksud dengan kontak sosial? Kontak sosial itu cara masyarakat melakukan interaksi, sedangkan primer atau sekunder, yang dimaksud primer dengan sekunder itu primer itu dilakukan secara tatap muka. Jadi kita bertemu langsung dengan orangnya. Ketika kita mengobrol dengan orang tua, kita mengobrol dengan teman. Terus yang kedua yaitu sekunder. Sekunder ini menggunakan media, misalnya telepon. Kita menelpon teman kita dan teman kita menjawab. Itu akan terjadi yang namanya interaksi sosial. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu secara verbal dan non verbal. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Terus yang komunikasi secara verbal berarti diucapkan menggunakan bahasa. Bahasa yang digunakan kita itu bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Yang kedua yaitu komunikasi secara non verbal. Interaksi yang dilakukan dengan isyarat, misalnya menggunakan isyarat tangan atau isyarat mata. Sekarang bentuk-bentuk interaksi. Bentuk-bentuk interaksi itu ada 2. Yang pertama yaitu asosiatif dan disasosiatif. Apa sih asosiatif itu? Asosiatif adalah proses ini terjadi apabila seorang atau sekelompok melakukan interaksi sosial yang dimana ini mengarah kepada kesatuan pandangan. Sedangkan disasosiatif yaitu proses ini terjadi apabila seorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang dapat merenggangkan solidaritas kelompok, dapat mengakibatkan konflik. Terus asosiatif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kerjasama. Apa sih kerjasama? Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok. Misalnya di desa kita ada pembangunan rumah. Di pembangunan rumah kan biasanya membuat yang namanya fondasi rumah itu, maka masyarakat tersebut akan membantu. Lalu yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah usaha manusia untuk meredakan pertentangan untuk mencapai kestabilan tanpa menghilangkan kepribadian. Terus yang ketiga adalah asimilasi.
atau cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Terus disasosiatif ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kompetisi. Kompetisi adalah individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Misalnya Nadia mengikuti lomba cerdas cermat. Di situ dia akan melakukan persaingan dan kemudian dia akan mendapatkan suatu keuntungan. Apa keuntungan tersebut? Dia mendapatkan juara 1, dia mendapatkan piala. Terus yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi ini sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain. Terus yang ketiga pertentangan atau konflik, suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik ini dapat terjadi ketika seseorang memiliki maksud atau tujuan yang berbeda dengan tujuan orang lain, maka ini akan menimbulkan suatu konflik. Dari penjelasan materi anak, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian. Mbak Nadia, tadi ibu menyebutkan komunikasi itu ada 2. Komunikasi itu apa aja? Komunikasi verbal sama non-verbal. Nah, apa yang dimaksud dengan komunikasi verbal sama non-verbal? Kalau verbal itu berarti diucapkannya menggunakan bahasa. Kalau yang non-verbal, ucapannya menggunakan isyarat. Betul sekali. Sekarang Mbak Nadia, ada yang tidak dimengerti dari penjelasan yang ibu sampaikan tadi? Ya, saya mau bertanya. Kan itu kan interaksi sosial. Bagaimana cara meyakinkan seseorang kalau itu interaksi sosial? Terima kasih. Misalnya, kita tadi kan udah berbicara nih. Mbak Nadia merespon ibu. Nah, itu bisa disebut dengan interaksi sosial. Jadi kalau interaksi sosial itu harus adanya aksi dan reaksi. Nanti kalau seumpama ibu bertanya tapi Mbak Nadia diem aja, itu bukan namanya interaksi sosial. Tidak ada yang namanya aksi dan reaksi seperti itu. Terus sekarang ibu mau menyimpulkan apa sih keuntungannya kita adanya interaksi sosial itu. Nah, interaksi sosial ini berguna untuk kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk sosial, manusia yang tidak dapat hidup sendirian seperti itu. Untuk hari berikutnya, ibu akan memberikan PR, memberikan tugas untuk kalian membaca bab selanjutnya tentang lembaga-lembaga yang ada di interaksi sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.